Iya, oke. Perkenalkan, nama saya Nasabah Mumtahana dari SMP Magelang, bertindak sebagai host. Kemudian kepada Bapak Solihin dari SMK Formasi Muhammadiyah Cirebon, bertindak sebagai moderator. Dan Bapak Jun dari SMA IT Akmala Sabila sebagai presenter. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Jun akan menyampaikan tentang adaptasi makhluk hidup. Untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan untuk moderator untuk membantu jalani acara. Kepada Bapak Solihin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Nasabah Mumtahana yang telah membuka room pada kegiatan malam hari ini. Selamat datang Bapak Ibu dan Anda sekalian pada kegiatan VCT. Untuk malam hari ini akan disampaikan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Ya. Sebelumnya saya bacakan dulu CV dari pemateri kita pada hari ini. Nama lengkap Bapak Junianto, Sarjana Pendidikan. Kemudian mengajar di SMA Islam Terpadu Akmala Sabila. Lalu merupakan salah satu dari lulusan Universitas Muhammadiyah Cirebon, pendidikan kimia. Kemudian MAN 3 Kota Cirebon, MTS Negeri Cirebon 1, dan SD Negeri Sukapura 2. Moto hidup beliau, hidup itu ibadah. Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Junianto akan menyampaikan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya, mencari makanan, dan bertahan hidup. Nah, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan lengkap oleh Bapak Junianto. Dan silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang adaptasi makhluk hidup. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Oke, adaptasi makhluk hidup. Nah, adaptasi makhluk hidup ini yang akan dibahas adalah adaptasi hewan dan tumbuhan. Nah, di mana adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri. Nah, terhadap apa? Terhadap mencari makanan, terhadap melindungi diri, dan juga terhadap tempat hidupnya. Jadi ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu adaptasi untuk mencari makanannya, melindungi diri, serta tempat hidupnya. Nah, pertama, mencari makanan. Ya, bagaimana sih makhluk hidup itu beradaptasi dalam mencari makanan? Oke. Nah, adaptasi untuk mencari makanan pada hewan dulu adalah menyesuaikan dengan bentuk paruhnya. Itu seperti ada bentuk paruh dan juga ada bentuk kaki. Nah, ini seperti burung ya, unggas. Nah, itu ada di sini misalkan kayak burung pipit, ada burung elang, bebek, pelatuk, pelikan, dan kolibri. Nah, ini berbagai macam bentuk paruhnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesuaikan dengan makanannya. Misalkan pelikan paruhnya besar nih, bawahnya ada seperti kantung. Untuk apa? Untuk misalkan untuk menyimpan ikan ketika dia makan. Kemudian ada elang yang tajam. Nah, ini untuk mencengkram, untuk apa? Mengoyak
mangsanya ya, karena dia itu pemakan daging. Kemudian ada burung pipit yang kecil, nah ini pemakan biji-bijian. Ya. Kemudian pelatuk untuk tajam itu untuk seperti melubangi kayu ya, itu jadi makanya dia tajam. Kolibrit panjang untuk mengambil nektar pada bunga-bunga ya, itu adaptasi bentuk paruhnya, jadi macam-macam bentuk untuk mencari makanan. Kemudian ada juga bentuk kakinya. Ada kakatua ini untuk bertengger di atas pohon ya, kakinya bentuknya seperti ini. Ada ayam ya, ini ayam untuk mengais-ngais makanan, untuk mencari makanan. Burung elang tajam. Nah, kenapa tajam? Karena elang sesuai dengan paruhnya, dia itu pemakan daging, jadi dia harus mencengkram mangsanya ya. Kemudian burung pipit ini kecil. Nah, ini juga sama untuk bertengger di atas pohon. Itik ada selaputnya untuk berenang, dan juga pelatuk. Nah, itu juga seperti untuk bertengger. Ya, itu adaptasi untuk mencari makanan. Nah, kemudian adaptasi untuk melindungi diri. Nah, ternyata makhluk hidup juga perlu untuk mempertahankan dirinya ya, karena ada predator yang bisa memangsanya. Oke. Pertama cicak ya. Ada apa? Ada kalajengking, ada ulat, ada bunglon. Nah, ada bunga mawar, ada ini tuh belalang ya, belalang. Nah, ini misalkan cicak melindungi diri dengan cara apa? Ya, dia melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya ya, bisa memutuskan ekornya untuk mengelabui mangsanya. Kemudian kayak misalkan kalajengking. Kalajengking bagaimana melindungi diri ya? Dia punya capit yang tajam dan juga punya ekor yang beracun ya. Ular juga sama, punya bisa untuk melindungi diri. Kemudian ada bunglon ya. Nah, bunglon itu dia bisa melindungi diri dengan cara merubah warnanya atau disebutnya mimikri. Nah, melindungi warnanya untuk apa? Untuk bersembunyi ya dari mangsanya. Kemudian ada tanaman juga, tumbuhan. Tumbuhan seperti bunga mawar, ini ada durinya. Nah, itu tujuannya ya dia untuk melindungi diri dari yang mengganggu. Jadi kalau ada durinya, jadi kan akan terlindungi, dia akan takut ya hewan-hewan lain untuk mendekatinya. Kemudian ada belalang. Nah, di sini dia itu warnanya seperti daun. Nah, ini namanya kamuflase. Kamuflase itu dia menyerupai warna seperti yang di sekitarnya. Dia tidak bisa berubah warna, tapi dia berkamuflase ya, menyamai dengan benda di sekitarnya. Nah, ini melindungi diri dari mangsa. Kemudian ada yang binatang ya seperti ini, dia kayak tikus kayak gitu, dia pura-pura mati. Jadi ketika ada mangsanya, dia pura-pura mati. Jadi dikira sudah mati, jadi ditinggalin sama predatornya. Padahal dia belum mati. Kemudian ada landak. Nah, landak ini dia melindungi diri dengan cara duri yang tajam pada punggungnya. Jadi dia dapat melindungi diri ya dari predatornya. Kemudian ada walang sangit. Nah, walang sangit ini, nah dia mungkin sudah kita kenal ya, dia melindungi diri dengan cara apa? Dengan memberikan bau yang sangat menyengat. Di mangsanya itu akan pergi karena baunya tidak enak ya. Kemudian juga ada belalang ya. Nah, ini juga sama, ini juga bisa pura-pura mati ya, hewan ini bisa pura-pura mati. Nah, kemudian adaptasi dengan habitatnya. Habitatnya itu adalah tempat tinggal. Nah, bagaimana makhluk hidup itu beradaptasi dengan habitatnya? Nah, pertama nih ada tanaman yang mungkin sudah kita sering lihat ya di sungai ataupun di danau. Ini namanya eceng gondok ya. Dia bagaimana beradaptasi dengan lingkungan hidupnya? Nah, dia kan tinggal di air ya. Nah, bagaimana caranya bisa mengapung? Nah, bisa mengapung karena dia, nah ini sudah terlihat di sini, dia punya batang yang berongga. Nah, batang yang berongga ini itu menyimpan seperti udara sehingga dia seperti pelampung, bisa mengambang di atas air ya. Dan juga dia punya akar serabut, ya akarnya kecil-kecil, jadi dia kuat, bisa ngambang di atas air. Kemudian juga tumbuhan ini selain ciri utamanya adalah batang berongga, dia juga cepat untuk penguapannya, jadi tidak tenggelam di atas air ya. Kemudian, nah yang saudara dengan tanaman eceng gondok ya, eceng gondok adalah teratai. Nah, teratai juga sama mengambang di atas air. Nah, tapi bedanya selain memiliki sama, teratai juga punya batang berongga untuk mengambang di atas air.
Tapi dia juga punya yang alat lain, yaitu apa? Daun yang lebar. Nah, daun yang sangat lebar ini, yang sangat besar ini, dia bisa membuat tanaman ini bisa mengapung di atas air. Nah, kemudian juga mengurangi penguapan, ya. Karena kan banyak air ya. Jadi dia kalau tanaman kalau kena banyak air kan dia bisa mati ya. Kalau kita kayak menyiram tanaman terlalu banyak air, dia lama-lama akan mati. Nah, beda dengan teratai, dia daunnya itu walaupun di atas air ya, nempel dengan air, dia itu mengalami penguapan yang sangat cepat. Jadi dia tidak bisa membusuk. Nah, ini contoh yang tanaman yang hidup di atas air. Kemudian ada tanaman, nah ini ya, ada kantung semar, ya, dan juga ada tanaman seperti ini ya. Nah, ini dua-duanya tanaman yang memakan serangga ya. Nah, kantung semar itu dia akan nanti misalkan melindungi dengan habitatnya itu, dia itu butuh nitrogen. Nah, nitrogennya itu dia dapat dari serangga. Jadi dengan cara memberikan bau-bauan misalkan kayak itu yang untuk menarik mangsanya, sehingga nanti mangsanya ada di sini dan lama-lama dia akan jatuh ke dalam dan tidak bisa keluar. Nah, itu untuk dimakan juga ya, itu tanaman. Ini juga sama, nanti dia akan terbuka dulu ketika ada serangga yang mendekati, lalu ditutup ya. Ini luar biasa sekali ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini kita harus bersyukur bahwa segala yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya ya. Ini juga tanaman yang sepertinya serem ya dilihat ya, tapi ini juga sama ada manfaatnya juga bagi lingkungan ya. Karena namanya ekosistem itu akan saling ada hubungan timbal balik. Nah, berikutnya ada tanaman yang ini sekarang sudah lagi tenar untuk ditanam, yaitu tanaman kaktus ya. Kaktus ini asalnya adalah dari padang pasir. Nah, karena dari padang pasir jelas dia sangat sedikit membutuhkan air. Jadi orang-orang kalau misalkan pemula untuk menanam tanaman, nah ini tanaman ini cocok untuk di budidaya. Kenapa? Karena tidak terlalu ribet untuk mengurusnya. Nah, tanaman ini beradaptasi dengan tempat hidupnya yang sangat panas, yaitu dengan cara apa? Tanaman ini tidak memiliki daun ya. Jadi ya dia daunnya itu adalah apa? Duri-duri kecil ini. Duri-duri kecil ini adalah daun pada pohon kaktus ini. Jadi dia penguapannya akan sedikit. Jadi dia akan lebih hemat dalam menyimpan air ya. Dan ketika hujan, tanaman ini bisa menyerap air sangat banyak ya. Jadi tanaman ini luar biasanya adalah beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu ketika hujan dia menyerap air sebanyak-banyaknya, dan ketika panas dia mengeluarkannya sedikit-sedikit ya, dengan cara apa? Menguapkannya sedikit dengan duri-durinya ya. Nah, berikutnya, nah ini ada tanaman jati ya. Nah, ini biasanya tanaman jati beradaptasi dengan lingkungan hidupnya, yaitu dengan cara meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya ketika musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau, tanaman jati itu dia agar tidak mati ya, karena kan ketika kemarau itu kan airnya sedikit. Jadi agar dia tidak mati, dia menggugurkan daunnya ya. Bukan berarti ketika dia menggugurkan daunnya dia jadi mati, enggak ya. Itu hanya proses alam yang dilakukan oleh pohon jati agar dia tetap hidup dalam kondisi kemarau. Ketika hujan dia akan lebat kembali ya. Itulah kemampuan dari pohon jati ya. Nah, berikutnya ada tanaman bakau. Nah, tanaman bakau beradaptasi dengan apa? Dia memiliki akar yang kuat. Ya, ini kan digunakan oleh masyarakat untuk ditanam di pinggir pantai. Nah, tujuannya apa? Untuk melindungi dari abrasi. Jadi ombak itu bisa terhalang oleh tanaman ini ya. Tanaman bakau memiliki sesuatu yang khas nih. Ini yang lancip-lancip ini adalah namanya akar dari tanaman bakau. Ini akarnya muncul keluar. Nah, akar ini disebutnya akar nafas. Nah, akar nafas itu buat apa? Akar nafas itu untuk menangkap udara ya. Menangkap udara melalui akar-akar yang keluar ini, dia menangkap udara. Jadi menangkap udaranya lebih banyak untuk tanaman bakau ya. Nah, ini juga ada hewan ya, dia kita sudah kenal namanya unta ya. Dia itu mampu beradaptasi di lingkungan yang sangat panas ya dan kurang air, tapi dia bisa bertahan hidup dengan cara apa ya? Dia bisa menyimpan cadangan air yang banyak dan juga cadangan makanan pada punuknya ya. Jadi dia bisa hidup walaupun
di daerah yang panas. Dan juga untuk unta dia punya alis yang tebal ya. Untuk apa alis yang tebal pada unta? Nah, untuk melindungi dari badai pasir karena dia tinggal di daerah yang berpasir. Jadi dia akan terlindungi matanya ya. Nah, luar biasa ya. Kemudian cara kita juga selain tahu adaptasi makhluk hidup ya, kita juga kalau misalnya kita mau coba merawat, nah, kita juga harus tahu cara merawatnya gimana ya. Nah, ini udah umum sekali ya, cara merawatnya itu adalah misalkan kita punya tanaman ya, kita harus bisa mengadaptasikan tanaman itu dan juga mengurusnya dengan sangat baik ya. Ini kan kita punya siswa-siswa kita diajarkan untuk menanam atau merawat hewan ya. Itu tujuannya apa? Supaya mereka bisa memaknai ya rasa kasih sayang ya, baik pada tanaman ataupun pada hewan. Nah, dengan cara apa? Mereka diberikan tanggung jawab untuk misalkan membuat laporan nih. Oh, gimana mereka mencatat kegiatan hariannya apa. Misalkan tanamannya disiram berapa kali, kemudian dikasih pupuk enggak, dihilangkan hamanya enggak, kemudian misalkan kalau hewan diberi makan enggak, diperiksakan kesehatannya enggak. Nah, itu sebagai upaya mengenalkan kepada anak-anak untuk mencintai makhluk hidup ya. Supaya kita harus tahu adaptasinya, kita juga bisa mencintai makhluk hidup ya. Nah, itu juga ada tanaman yang bisa digunakan atau ditanam di belakang rumah. Ini tanaman toga namanya. Tanaman toga itu apa? Tanaman toga adalah tanaman obat keluarga. Nah, disingkatnya adalah toga. Nah, tanaman ini mungkin kita lebih kenalnya adalah tanaman apotek hidup yang bisa ditanam di pekarangan rumah sebagai obat-obatan herbal ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bisa lah anak-anak ditugaskan untuk memberi atau di lingkungan sekolah menanam tanaman toga ya sebagai apotek hidup. Oke, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang adaptasi makhluk hidup. Ya, semoga ada manfaatnya ya. Jadi kita harus mensyukuri ya nikmat Allah terhadap berbagai macam ciptaannya. Ya, saya kembalikan kepada moderator Bapak Solihin, silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Junianto. Paparan materinya sangat luar biasa ya, sangat rinci dan detail. Ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk, Pak Junianto. Yang pertama, enaknya satu persatu saja dulu, Pak ya? Boleh. Satu pertanyaan dulu, ini dari siswa saya. Ya, bertanya, apakah fenomena COVID-19 ini merupakan ada hubungannya dengan adaptasi makhluk hidup? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, fenomena COVID ini ya, kan tadi kan kalau adaptasi makhluk hidup kan definisinya, kita balik ke definisi ini. Definisi yang pertama ya. Kita mundur ke yang pertama. Nah, tadi kan ada kaitannya nggak sih COVID misalkan sama adaptasi gitu ya? Kan kalau COVID itu kan suatu virus ya, suatu virus yang menyebar dengan sangat cepat. Nah, adaptasinya apa dalam kehidupan kita? Ya, tentunya akan ada adaptasi ya. Mungkin kita lebih mengenalnya dengan adaptasi kebiasaan baru. Nah, kenapa adaptasi kebiasaan baru? Karena makhluk hidup itu harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya ya. Lingkungan barunya itu ternyata banyak sekarang itu misalkan banyak virus. Nah, kita harus menyesuaikan diri untuk apa? Ya tadi, untuk melindungi diri. Kita sebagai manusia tentunya harus melindungi diri dari berbagai macam bahaya. Jadi fenomena COVID ini ya kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru ya, dengan cara mungkin kita sudah kenal dengan 3M itu ya. Memakai masker, menjaga jarak ya, mencuci tangan. Ya, mungkin seperti itu jawabannya untuk adaptasi ya. Adaptasi itu akan ada ya, untuk apa? Melindungi diri. Oke, jadi berbeda ya, Pak ya? Bukan termasuk adaptasi ya, Pak? Ya. Oke, ada satu pertanyaan lagi, Pak.
Ini dari Ananda Mutiara, ya. Katanya, apakah perbedaan dari adaptasi sebagai pelindung diri dengan definisi memangsa? Adaptasi melindungi diri dengan Pemangsa, Pak. oh ya. Oke, adaptasi melindungi diri itu terdapat pada hewan-hewan, misalkan tadi kayak cicak, dia melindungi diri dengan cara apa? Memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya. Terus juga bunglon, dia berubah warna untuk mengelabui musuhnya juga. Nah, itu namanya melindungi diri. Kalau sama pemangsa, dia itu ya, kalau dari sudut pemangsa, misalkan kayak tadi kalajengking. Nah, kalajengking itu kan dia bisa dari dua sudut pandang. Dia bisa sebagai pelindung diri dan juga mencari makanan. Nah, dia melindungi diri dengan cara apa? Ya dengan ekornya yang memiliki bisa dan juga tangannya yang memiliki capit yang tajam. Nah, tapi di satu sisi juga bisa dipandang itu sebagai media dia tadi bisa melindungi diri dan mencari makanannya juga. Ya, seperti itu mungkin jawabannya. Oke, baik Pak Joni, terima kasih ya sudah sangat jelas. Nanti akan saya sampaikan. Selanjutnya mungkin sebelum dikembalikan ke host, barangkali dari Pak Junianto ingin menyampaikan kesimpulan materi pada malam hari ini, dipersilakan. Ya, terima kasih Bapak Solihin. Kesimpulan materi hari ini adalah bahwa adaptasi adalah suatu proses makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu karena ini materinya yang dibahas adalah hewan dan tumbuhan, bukan berarti hanya terbatas hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup kan ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kembali ke definisi bahwa adaptasi itu adalah proses menyesuaikan diri. Nah, menyesuaikan diri ini ada tadi tiga hal. Ada untuk mencari makan, ya, mencari makanan, ada yang untuk melindungi diri, dan juga ada terhadap lingkungan atau tempat hidupnya. Nah, ini adaptasi yang dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, untuk apa? Untuk bertahan hidup. Karena kalau misalkan makhluk hidup itu yang misalkan dari manusia, hewan, dan tumbuhan tidak bisa beradaptasi, misalkan tidak bisa mencari makan, tidak bisa melindungi diri, dan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya, dia nanti justru akan punah nantinya, karena adaptasi itu merupakan suatu yang keniscayaan yang harus dilakukan oleh semua makhluk hidup untuk bertahan hidup. Mungkin itu kesimpulan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pak Junianto yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita bersama tentang adaptasi makhluk hidup ya, khususnya pada hewan dan tumbuhan. Dengan menghadiri kegiatan pada malam hari ini, secara tidak langsung kita juga kembali diingatkan bahwasanya di sekitar kita dapat kita saksikan banyak sekali aneka adaptasi yang dilakukan oleh makhluk hidup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, anak-anak sekalian, diingatkan kembali form absensi atau presensi sudah dapat diakses, bisa dilihat pada kolom chat. Akhirnya dari kami, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan lagi kepada host Ibu Nur Sabah Mumtahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Junianto sebagai materinya sangat sekali. Ternyata adaptasi makhluk itu berbeda-beda, tidak sama, baik untuk hewan dan tumbuhan. Dan terima
salah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila bisa berhak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.